Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memberikan layanan informasi mengenai masalah sensasi, yaitu adanya rasa rendah diri. Adapun kelompok 1 yaitu yang pertama Kristi Selina Boruginting, Lilis Granella Sidabutar, dan Graciela Elevani Borupandia. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama layanan informasi. Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan diri, individu memerlukan berbagai informasi, baik untuk perencanaan kehidupannya sehari-hari, sekarang maupun untuk perencanaan kehidupan ke depannya. Karena tidak menguasai dan tidak mampu mengakses informasi. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian layanan informasi, diantaranya sebagai berikut. Menurut Jogianto, informasi secara umum didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau event yang nyata atau impact yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan layanan informasi adalah layanan yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh individu. Pengertian rendah diri. Rendah diri adalah perasaan bahwa seseorang lebih rendah dibandingkan orang lain dalam satu atau lain hal. Perasaan demikian dapat muncul sebagai akibat sesuatu yang nyata atau hasil imajinasinya saja. Rasa rendah diri sering terjadi tanpa didasari dan bisa membuat orang yang merasakannya melakukan kompensasi yang berlebihan untuk mengimbanginya, berupa prestasi yang spektakuler atau perilaku antisosial yang ekstrim, atau keduanya sekaligus. Tidak seperti rasa rendah diri yang normal, yang dapat mendorong pencapaian prestasi. Kompleks rasa rendah diri adalah berupa keadaan putus asa parah yang mengakibatkan orang yang mengalaminya melarikan diri saat merasakan kesulitan. Nah, selanjutnya, apa saja sih dampak negatif dari rasa rendah diri? Menurut Bori pada 2013 mengungkapkan dampak negatif dari rasa rendah diri atau inferioritas, yaitu yang pertama, inferioritas kompleks. Apabila seseorang terlalu diliputi oleh begitu banyak kekuatan inferioritas, maka kecenderungan orang tersebut akan mengalami inferioritas kompleks. Seseorang menjadi malu dan takut, tidak nyaman, ragu-ragu, pengecut, terlalu patuh, mengalah, dan seterusnya. Individu tersebut akan begitu bersandar dan bergantung pada orang lain, bahkan memanipulasi orang lain untuk selalu mendukungnya. Kemudian ada kompleks superioritas. Kompleks superioritas berarti menutup-nutupi kelemahan dan keinferioran dengan cara berpura-pura memiliki kelebihan atau superior. Orang dengan tubuh yang terlalu kecil, salah satu cara untuk berpura-pura besar adalah dengan menganggap orang lain bertubuh kecil dari dirinya. Contoh lainnya adalah seseorang diktator dan orang yang senang mengintimidasi, orang yang berlagak sok pahlawan, orang yang memandang rendah orang lain berdasarkan ras, etnis, agama, orientasi seksual, postur tubuh, dan seterusnya. Bahkan beberapa orang menyembunyikan kelemahan atau rasa rendah dirinya dengan terlibat alkohol dan narkoba. Nah, selanjutnya kecenderungan dari rasa rendah diri. Menurut Alwisol pada 2016 berpendapat bahwa ada 3 kecenderungan dalam kompensasi untuk melindungi diri dari perasaan rendah diri yang umum dipakai, yakni yang pertama, sesalan. Yang pertama ada kata ya tetapi. Orang pertama mengatakan apa yang sesungguhnya mereka senang kerjakan, sesuatu yang terdengar bagus untuk orang lain, kemudian diikuti dengan pernyataan sesalan. Sesalan dengan kata ya tetapi ini dipakai untuk mengurangi bahaya harga diri yang jatuh karena melakukan hal yang berbeda dengan orang lain. Kemudian ada kata sesungguhnya, kalau, atau if only. Sesalan ini dinyatakan dengan cara berbeda. Sesalan ini digunakan untuk melindungi perasaan lemah
dari harga diri dan menipu orang lain untuk percaya bahwa mereka sesungguhnya lebih superior dari kenyataan yang ada sekarang. Kemudian yang kedua ada agresi. Penggunaan agresi untuk pengamanan kompleks superior yang berlebihan, melindungi harga dirinya yang rentan. Ada 3 macam agresi, yaitu yang pertama merendahkan. Merendahkan merupakan kecenderungan menilai rendah prestasi orang lain dan menilai tinggi prestasinya sendiri. Kecenderungan perilaku ini tampak pada tingkah laku agresi sadis, gosip, kecemburuan, dan tidak toleran. Maksud dibalik merendahkan ini adalah untuk mengecilkan orang lain sehingga kalau dibandingkan dengan orang lain, dirinya akan merasa lebih baik. Kemudian ada menuduh. Menuduh yaitu kecenderungan menyalahkan orang lain atas kegagalan dirinya dan kecenderungan untuk mencari pembalasan dendam sehingga mengamankan kelemahan harga dirinya. Kemudian ada menuduh diri sendiri, ditandai dengan menyiksa diri dan perasaan berdosa. Menyiksa diri terjadi pada penderita masokisme, depresi, dan bunuh diri, yang maknanya mengamankan agar kekuasaan neurotik tidak menyakiti orang lain yang dekat dengan penderita, dan tujuannya adalah membebaskan penderitaan orang lain kepada dirinya untuk melindungi harga dirinya. Yang ketiga ada menarik diri atau withdrawal, kecenderungan untuk melarikan diri dari kesulitan, pengalaman melalui mengambil jarak. Ada 4 jenis menarik diri yang terjadi, yaitu mundur, diam di tempat, ragu-ragu, dan membuat hambatan. Semua ini dimaksudkan agar dirinya tidak mengalami inflasi. Dari menarik diri ada 3 jenis. Yang pertama, mundur, didesain untuk memperoleh simpati. Sikap yang umumnya muncul dari anak yang dimanjakan. Percobaan bunuh diri adalah usaha untuk menarik perhatian orang lain, memaksa orang lain mengasihani dan melindungi dirinya. Kemudian ada diam di tempat. Orang yang diam di tempat tidak bergerak kemanapun, menolak tanggung jawab dengan menarik diri dari semua ancaman kegagalan. Mereka mengamankan aspirasi fisiknya dengan tidak melakukan apapun agar tidak terbukti bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan itu. Contohnya adalah orang yang tidak pernah mengikuti ujian perguruan tinggi, tidak akan pernah merasakan kegagalan tes. Anak yang malu dan menjauhi temannya tidak pernah mengalami ditolak temannya dengan tidak mengerjakan apapun. Orang mengamankan harga dirinya dan melindungi diri dari kegagalan. Kemudian ada ragu-ragu. Banyak orang ragu-ragu ketika berhadapan dengan masalah yang sulit. Mengulur waktu, kompulsi, menjadi cara efektif pengalaman dalam membuang waktu, sehingga masalah tidak perlu lagi dihadapi. Melangkah bolak-balik, sikap sangat teratur, merusak pekerjaan yang baru dimulai, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai adalah contoh ragu-ragu. Yang selanjutnya ada membangun penghalang, merupakan bentuk menarik diri paling ringan, mirip sesalan. Orang menghayal suatu penghalang dan keberhasilan mengatasi sebagian dari hambatan itu sudah melindungi harga diri dan prestasi dirinya. Cara mengatasi perasaan rendah diri. Setiap orang mempunyai kelemahan dan juga kelebihan. Agar dapat terhindar dari perasaan rendah diri, siswa dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia pasti memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Menerima kekurangan yang ada dalam diri dengan lapang dada dan mencari kelebihan maupun potensi yang dimiliki. Peserta didik dapat menerima dan mengakui bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan juga tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, berpikir positif terhadap diri sendiri. Yakinlah bahwa diri Anda lebih baik daripada apa yang Anda pikirkan. Carilah kelebihan maupun potensi yang Anda miliki. Kelebihan ataupun potensi
yang Anda miliki dapat mempengaruhi diri sendiri. Kemudian kembangkanlah sehingga menjadi kecakapan yang nyata. Yang ketiga, berikan afirmasi positif kepada diri untuk merangsang pikiran sadar dan juga pikiran bawah sadar yang dapat meningkatkan keyakinan Anda dalam melakukan tindakan. Yang keempat, tindakan kepercayaan diri dengan bergaul dengan lingkungan yang dapat menimbulkan sisi positif dalam diri Anda. Selain itu, cobalah untuk membaca buku-buku yang dapat memberikan motivasi kepada diri Anda. Kelima, tentukanlah tujuan hidup Anda untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Keenam, jangan menganggap suatu kegagalan seperti akhir dari kehidupan. Bangkit dan jalani semuanya untuk hasil yang lebih baik lagi. Ketujuh, jika orang-orang dengan kedudukan atau kejabatan tertentu membuatmu merasa kecil atau rendah diri maupun tidak berharga, hindarilah itu dan jangan berhubungan dengan mereka. Mengapa menempatkan diri sebagai bayangan mereka? Berhubunganlah dengan orang-orang yang mendekati standar Anda dan mereka yang membuat Anda merasa nyaman. Yang kedelapan, hargailah diri Anda, pengetahuan, kemampuan, martabat, konsep diri Anda. Tolak keinginan untuk menjadi batu pijakan bagi orang lain. Bicaralah dan katakan ketika Anda merasa tidak nyaman. Jika ada yang tidak Anda sukai, ataupun ada yang Anda sukai, lakukanlah lagi, dan dalam waktu yang tidak lama, ketakutan untuk berbicara dan merasa rendah diri akan hilang. Kesembilan, mencari sesuatu yang lebih tinggi adalah hal yang patut untuk dilakukan. Tetapi lakukanlah itu hanya setelah Anda telah mempersiapkan diri, dan tidak dengan cara mengurangi rasa, hanya setelah Anda mempersiapkan diri dan tidak dengan cara mengurangi kepercayaan diri maupun keyakinan diri. Yang ke-10, jika Anda menyingkirkan rasa rendah diri, tetaplah berada di batasan-batasan dan jangan terlalu memaksakan diri. Cari apa yang bisa kamu lakukan dengan baik dan kerjakanlah itu dengan tekun, kemudian kembangkan dengan setinggi-tingginya. Yang ke-11, ketahuilah bahwa faktanya kamu juga seseorang yang baik, mampu, dan penting. Bahkan lebih baik tanpa harus merendahkan diri orang lain dan orang-orang yang berhubungan denganmu. Yang ke-12, jika rasa rendah dirimu berasal dari perasaanmu yang terlalu sensitif atau terlalu mengkritik diri, itu mungkin disebabkan kamu terlalu serius terhadap diri sendiri. Yang harus kamu lakukan adalah jangan berasumsi bahwa orang-orang selalu memiliki pemikiran dan akan membicarakanmu, karena itu tidak benar. Singkirkanlah pemikiran-pemikiran seperti itu dan kebiasaan itu yang selalu mengkritik diri Anda. Ke-13, jika kamu merasa tidak disukai atau tidak dibutuhkan ataupun tidak diterima saat mencoba untuk berhubungan dengan orang-orang tertentu, itu mungkin karena kamu berharap terlalu banyak dari dirimu. Mungkin kamu mengabaikan perasaan sendiri dan merasa sakit hati saat orang lain tidak menyadari hal itu. Ke-14, jika kamu merasa sangat tidak menyukai apa yang kamu lakukan, tapi tetap mencoba untuk melakukannya dengan setengah hati karena kamu takut untuk melakukan perubahan, berarti kamu telah berbuat tidak adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Lakukan perubahan jika itu diperlukan. Yang ke-15 dan ini terakhir, jika kamu menerima saja untuk selalu berada di posisi kedua, jika kamu selalu merasa tidak layak untuk mendapatkan apa yang sebenarnya berhak kamu dapatkan, maka bagaimana mungkin orang lain akan mau menghargaimu? Kamu punya kemampuan yang hanya kamu miliki dan hanya kamu bisa kembangkan dan juga memanfaatkannya.